Ini dia why crypto not saham. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Agak beda ya kali ini backgroundnya. Jadi tungguin aja video house tour. Anyway, udah lama banget aku nggak bikin video why aset ini not aset yang lainnya. Terakhir aku bikin why reksadana not saham dan sebaliknya. Nah di video kali ini yuk kita bahas why crypto not saham, yang sama-sama high risk, high return, tapi punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Anyway, di video ini aku bukan menjelekkan saham dan membaguskan kripto, enggak. Nanti kita bakal bikin juga yang why saham, not kripto. Nah, alasan pertama kenapa why crypto and not saham adalah potensi bagger kripto yang lebih besar. Oke, pertama walaupun sama-sama tuh high return ya, tapi potensi bagger atau cuan berlipat ganda di kripto tuh jauh lebih gede daripada saham. Kenapa? Salah satunya di kripto tuh nggak ada batas arah atau auto rejection atas. Kalau di saham ada batas arahnya nih, jadi naiknya maksimal 20%, 25%, atau 35% setiap harinya, tergantung dengan harga sahamnya. Nah, contohnya kita lihat saham Wir Asia Tbk ya, atau WIRG yang IPO di 4 April 2022. Karena harganya tuh di range 200 sampai 5.000, berarti batas arahnya tuh di 25%. Makanya kenaikan harganya dari 226 ke 282 ke 352 ini tertahan sama batas arah, makanya bentuknya kayak tangga gitu ya. Nah, sedangkan kalau di kripto, misalnya Doge ya, di April tahun 2021 lalu, kenaikannya tuh bisa sampai 100% sehari. Bahkan bisa melonjak 400% dalam seminggu. Jadi bayangin kita taruh uang 100 juta, dia tuh berubah jadi 400 juta dalam hitungan hari. Nah, selain itu ada juga koin kripto yang namanya Casper yang tercatat punya ROI atau Return on Investment all time high yang tertinggi dengan returnnya tuh 1.359,39 kali, jadi gede banget ya. Nah, bayangin ya, pas dia ICO atau dia ngeluarin koinnya pertama kali ke publik, kita beli 1 juta deh ya koin Casper ini dan jual waktu dia di titik harga tertinggi atau all time high. Berarti kita sekarang ada 1,3 miliaran. Tapi kita tuh nggak pernah bisa timing the market ya, entah di saham ataupun di kripto. Risikonya tuh sangat-sangat besar. Bahkan per Juli 2022, jumlah kripto tuh meroket ke 20 ribuan koin ya di seluruh dunia ini. Tapi yang legit dan terdaftar di coin market cap cuma setengahnya. Well, kalau aku pribadi sih better kita beli koin yang tergolong blue chip kali ya dan punya project jangka panjang atau use case yang jelas. Misal kayak Bitcoin, koin terbesar pertama dan sebagai metode transfer yang cepat. Atau yang kedua adalah Ethereum, koin terbesar kedua yang bisa ngelakuin berbagai transaksi keuangan yang lebih ribet dan canggih daripada Bitcoin. Contohnya ya NFT ya, atau fundraising dengan Ethereum Smart Contract. Nah, kalau kita coba bandingin ya blue chipnya kripto sama blue chipnya saham, karena kan kita lagi ngebandingin kripto sama saham ya. Berarti kita bandingin Bitcoin sama Bank BCA ya, ini ceritanya kalau di Indonesia. Market cap atau nilai pasarnya Bitcoin ini tuh sekitar 6 ribuan triliun. Ini tuh 6 kalinya BCA yang cuma hampir 1.000 triliun. Tapi ya, again, BCA itu kan marketnya cuma di Indonesia ya, sedangkan Bitcoin tuh marketnya seluruh dunia. Dan why yang kedua, kenapa kripto dan bukan saham, adalah kripto itu lebih transparan, murah, dan cepat. Karena ada di dalam jaringan blockchain. Simpelnya ya, blockchain tuh kayak sistem penyimpanan data digital. Semua pengguna kripto tuh bisa lihat dan cari tahu transaksi apa aja yang udah terjadi. Kalau kita mau lihat teman kita beli apa pakai Bitcoin, sebenarnya juga bisa gitu. Berapa banyaknya dia transfer dari siapa kemana, dan masih banyak lagi itu bisa kita lihat semua di sistemnya blockchain. Otomatis data di dalamnya itu real dan nggak bisa direkayasa ataupun dihapus. Apalagi dimanipulasi kayak sistem perbankan. Selain itu, transaksi dengan cryptocurrency ini juga bisa dibilang jauh lebih murah ya dan cepat kalau dibandingin sama bank. Nah, kemarin aku tuh coba iseng ya nyoba salah satu website fintech asal Inggris yang klaim kalau fee transaksinya tuh terendah. By the way, ini bukan endorse ya, ini cuma untuk eksperimen aja. Nah, di website itu jumlah maksimal yang bisa aku masukin tuh 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliaran rupiah ya. Ternyata total uang yang bakal diterima kalau kita transfer pakai bank ini cuma 14
15,8 miliaran. Berarti fee rendah yang dimaksud oleh website ini itu sekitar 73 juta. Nah, di bagian bawah tuh dia ada tulis, kita bisa lebih hemat 30.000 US dollar daripada transfer via bank. Nah, kalau kita convert ya, artinya kita transfer pakai bank beneran, biaya transaksinya itu hampir 447 juta rupiah. Gila, hampir setengah M cuma buat bayar biaya transfer. Nah, sebagai perbandingannya ya, ada orang yang pernah transfer Bitcoin 1,1 miliar US dollar atau setara 15 triliun rupiah. Dia cuma bayar biaya transaksi nggak sampai $1 alias nggak sampai 15.000. Jauh banget ya. Satunya transfer 15 triliun cuma 10.000, satunya transfer 15 miliar itu hampir 500 juta biayanya. Nah, kok hal ini bisa terjadi ya? Karena nature dari kripto yang terdesentralisasi. Kita bisa transaksi tanpa perantara kayak perbankan. Bayangin kalau mau transfer uang gede di bank, kita tuh harus datang dulu ke banknya, antri panjang, terus ada syarat dan dokumen yang harus kita siapin, baru bisa transfer. Itu pun ada batas jamnya dan mungkin batas maksimal transfer dalam sehari. Beda sama kripto yang minim banget protokolnya dan nggak perlu ngantri kalau mau transfer ya tinggal masukin aja alamat ID yang dituju, kelar deh. Tapi ingat ya, ini dengan catatan kita nggak salah masukin alamat. Kalau salah itu bisa nangis banget tuh. Soalnya kalau transaksi kripto itu nggak bisa di-undo atau nggak bisa dihapus, dikembalikan tuh nggak bisa. Jadi sekali salah transfer langsung lenyap duitnya. Dan alasan yang ketiga, why crypto not saham adalah karena kripto tuh bisa ditransaksikan di eBay, Amazon, dan PayPal. Sejak kripto booming di 2020 kemarin, banyak banget perusahaan yang manfaatin momentum ini, kayak dua perusahaan e-commerce terbesar di dunia, eBay dan Amazon, yang udah terima Bitcoin sebagai metode pembayarannya. Selain itu, rekening virtual PayPal juga nggak mau ketinggalan nih. Di 2020, user PayPal tuh bisa jual, beli, dan simpan kripto di dalam PayPal-nya. User juga bisa pakai kripto sebagai alat pembayaran di 26 juta toko yang kerjasama dengan PayPal. Jadi fast forward kita ke Juni 2022 yang baru-baru ini, user sekarang bisa transfer kriptonya dari PayPal ke dompet eksternal lainnya. Selain itu, biaya admin buat transaksi kripto di PayPal ini juga gratis, alias free. Upgrade yang lumayan ini dilakukan karena SVP-nya blockchain dan PayPal, Jose Fernandez da Ponte, ini optimis banget sebagian besar perdagangan di dunia bakal beralih ke mata uang digital. Gimana? Kalau kalian setuju atau nggak? Coba tulis di komen. Nah, ini beda banget kan sama saham. Kalau saham bisanya cuma dipakai buat jual, beli aja untuk dapetin capital gain dan dividen, tanpa bisa dipakai jadi alat pembayaran. Paling mentok ya bisanya dijadiin warisan atau mahar nikahan. Well, itu dia 3 alasan kenapa kripto dan bukan